Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat hanya dalam tahun 2020 saja terdapat 6 kasus prostitusi, perdagangan, dan eksploitasi yang melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Nah, mengapa hal tersebut terus terjadi dan kemudian bagaimana KPAI melihatnya, apa yang telah dilakukan KPAI untuk menanggulangi hal tersebut? Yang kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPAI bidang trafficking Ai Mariati Solihah yang telah hadir di studio. Ibu Ai, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ibu Ai, kalau melihat ada beberapa rentetan kasus, ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Utara, dan kemudian Jakarta Selatan, sekarang di Kalibata City, begitu ya. Ini akar permasalahannya di mana sih, Bu Ai, sehingga kemudian kejadian seperti ini seperti tidak ada tuntasnya, Bu? Selalu berulang. Ya, ini sangat memprihatinkan ya, di mana saya lihat bisnis prostitusi menggunakan supply and demand, di sini ada anak-anak. Ya, jadi kelompok yang disasar ini kalau kita melihat dari 6 kasus setidaknya, bahkan lebih sesungguhnya, itu menggunakan anak-anak sebagai alat untuk eksploitasi. Dan kalau kita lihat bagaimana perkembangan bisnis ini juga luar biasa besar ya, karena ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari persoalan perlindungan anak di sektor hulu. Misalnya anak-anak ini mereka yang broken home dalam keluarga misalnya, juga mereka yang putus sekolah dan mereka kebanyakan anak-anak yang menginginkan bekerja. Nah, bekerja di sinilah ruang manipulasi di mana dia juga sesungguhnya mencari pekerjaan yang benar, pekerjaan yang tidak terkait dengan transaksi seksual, tapi kemudian yang dia dapatkan adalah sekelompok orang, baik melalui media sosial, ajakan secara manual, bahkan disediakan semua alat untuk bisa dihadirkan ke suatu tempat. Saya kira ini memang rangkaian sistematis, sehingga kalau dikatakan hanya sebuah eksploitasi, saya kira kita harus mendalami lagi kasus ini. Dan kami meminta kepolisian, selain kami mengapresiasi bahwa ada gerakan yang agak masif ya hari ini di beberapa tempat mengungkap, juga mendalami bahwa di sini ada sindikat yang kita tidak bisa lihat hanya dari sektor hulu, tengah atau hilir, tetapi sistematika bekerja yang kemudian menyasar kelompok anak remaja, yang anak ini dalam kondisi di hulunya aja memiliki problem. Tapi kenapa kemudian anak bisa mudah terpengaruh begitu, Bu? Ya, ini kan modusnya di media sosial sekarang katanya kan begitu. Betul. Itu kenapa sih, Bu? Ya, kalau kita melihat anak usia ya dari 14 tahun sampai 18 tahun dari kasus-kasus yang hari ini muncul, itu dia tidak terlepas dari internal pressure dia sebagai anak yang baru ABG ya, tingkat emosinya baru berkembang, dia memiliki banyak inspirasi tentang kehidupan yang baik, yang mungkin dalam hal ini juga ada sikap gaya hidup yang memiliki lompatan yang hebat ya di antara sosial media, di antara kehidupan bersosial dengan sesama. Juga eksternal pressure diantaranya adalah perkawanan dari segi sosial ya, dari segi kehidupan dia untuk semakin gaya hidup hari ini tidak bisa dihindarkan. Nah, dalam situasi seperti itu muncul kekosongan pengawasan perlindungan dari keluarga, bahkan betapa besarnya pressure, kemudian kejahatan-kejahatan yang kini sudah sedemikian rupa. Jadi pada satu sisi bahwa prostitusi anak ini memang ada kelompok yang mengendalikan supply and demand tadi. Di sisi lain menyasar pada kelompok-kelompok dalam hal ini anak remaja yang memang pada situasi-situasi rumit, rentan, serta tidak berdaya. Kalau di lingkungan rumah kondusif, Bu, katakan kemudian keluarga, antar anggota keluarga dekat, saling menjaga, lingkungan sosial juga baik, apakah berarti pasti lebih kebal dibandingkan dengan ada sistem pertahanan, artinya seperti anak yang di Depok ini dilaporkan orang tuanya menghilang, diculik gitu ya. Sebetulnya ini kan langkah awal ketika dia lapor ke polisi. Saya kira jika ada masalah seperti ini juga keluarga ini berhak sangat melaporkan ke pihak-pihak berwenang ya, karena namanya hilang, penculikan itu sangat besar potensi anak kemudian akan dijadikan alat seperti apa dan kejadiannya seperti apa, itu harus segera kita ketahui. Nah, pada keluarga yang seperti itu tentu ada pertahanan di sektor hulu, di sektor awal. Tetapi itu tidak cukup karena ternyata melalui media sosial. Orang tua hari ini yang belum memahami media sosial misalnya, bahkan anaknya jauh lebih pintar bermain media sosial, ini tentu bukan menjadi mitra dialog. Karena anaknya sudah pasti megang smartphone gitu, Bu, tidak terhindarkan. Dan dia mencari orang lain untuk bicara, untuk dialog. Nah, saya kira orang tua di sini memang dituntut untuk memiliki kemampuan, meningkatkan kecakapan, mengkontrol, bahkan menjadi bagian dari network
networking anak, berteman di dalam grupnya, berteman dengan temannya anak kita. Baik. Bukan untuk mengkontrol secara frontal tentu ya, tetapi ini memonitoring sejauh mana pergerakan media sosial anak-anak kita dalam situasi yang rentan dengan kejahatan. Nah, selama ini yang sudah dilakukan oleh KPAI, Bu, untuk mencegah hal seperti yang terjadi itu apa saja, Bu? Ya, pertama tentu kami fokus pada perlindungan anak. Setelah kita tahu bahwa kepolisian sampai lebih dari 5 ya yang di penjaringan baru-baru ini 8 anak, kemudian di sini juga 3 anak, bahkan ada yang jadi pelaku. Tentu monitoring kami, pengawasan kami bertemu dengan korban, berdialog dengan korban pada sisi mana kerentanan itu terjadi dan mereka menjadi korban. Kami mendorong bahwa anak-anak ini selain mendapatkan rehabilitasi secara pulih, ya, karena di sini ada kerentanan organ reproduksi, kesehatan reproduksi yang itu harus ditangani secara pulih. Pertama dia tentu kekerasan seksual yang mereka alami, ya, ini berbeda dengan kasus lainnya, misalnya hanya pencabulan gitu ya, hanya perkosaan. Tetapi ini sebuah ruang eksploitatif, di mana sehari anak-anak ini melayani sekian, bahkan anak-anak ini dijerat hutang ya, ketertekanan secara individu ini kan melahirkan tindakan-tindakan fatal yang mungkin sangat mudah diarahkan untuk dimanipulasi, dieksploitasi. Nah, kemudian HIV, keterpaparan HIV tentu saja ini menjadi poin penting bagi kami. Berikutnya restitusi. Mengapa saya sebut restitusi? Karena ganti rugi, perlindungan, optimalisasi kepada korban ini harus dilakukan oleh negara. Bagaimana kita mau menjerat para pelaku ini hanya dengan hukuman, akan tetapi mereka tidak dimiskinkan secara aset dan kepemilikan yang bersumber dari manipulasi dan eksploitasi kepada anak. Selama ini kurang, Bu, ya? Selama ini itu yang saya kira harus menjadi catatan penting bagi negara ini, bagi pemerintah dan bahkan aparat penegak hukum, bahwa restitusi itu harus segera diimplementasi, bahkan dioptimalkan ya. Dan ini adalah satu cara dalam kerangka bagaimana penyitaan misalnya sebuah perusahaan ya, izin perusahaan. Marilah kita terbuka hari ini bahwa adanya sebuah kafe misalnya, sebuah tempat-tempat hiburan yang memiliki izin legalitas tapi kemudian di dalamnya berkedok kejahatan kepada anak ya, manipulasi kepada anak, ini harus segera dihentikan dengan langkah hukum gitu. Berarti termasuk apartemen Kalibata City itu harus Saya mendorong ini diungkap karena ini bukan sekali ini terungkap. Kami dari 2017, 2018 waktu itu malah 6 anak yang ditemukan, prostitusinya sama, prostitusi online, dan kami memanggil pihak manajemennya ya, pihak mengelola. Lagi-lagi disampaikan bahwa tadi ada agensi broker nakal, tapi mohon maaf nih Pak Ishak ya, tadi disampaikan sudah diberikan sanksi belum gitu, sudah diubah belum adanya misalnya kebijakan pengelola di situ. Karena negara ketika berkaitan dengan sektor swasta dalam hal ini apartemen itu kan ada sesuatu yang agak susah ya ketimbang rusun misalnya atau perumahan penghunian biasa. Saya kira masyarakat juga memiliki hak untuk hidup terhindar dari situasi prostitusi terselubung lah, boleh saya bilang seperti itu ya. Di sana juga masyarakat mendambakan situasi yang kondusif. Di sisi lain tentu karena ini ada jual beli properti ya, memang mereka juga membutuhkan kepastian, keamanan dan lain sebagainya. Sehingga ini sesungguhnya manajerial, dunia usaha, sektor perlindungan anak ini menjadi kesatuan yang tidak terpisah. Jadi oleh sebab itu mari tegakkan hukumnya sehingga Kalibata City kalau ini kesekian kali diungkap, kesekian kali dibongkar, saya kira kedepannya memang harus memperlihatkan komitmen untuk membersihkan nama Kalibata City itu. Ya, kami ingin lebih meningkat lagi problem itu diselesaikan secara hukum ya. Baik, terakhir Bu Ai, imbauan Anda kepada orang tua dan juga anaknya yang juga mungkin mengalami kekhawatiran bahwa lingkungannya mungkin terdapat hal-hal semacam itu, bagaimana cara langkah yang paling tepat untuk bisa mencegah supaya tidak terkena di keluarga sendiri? Iya, betul sekali bahwa problem anak-anak kita tidak akan pernah terlepas dari elan vital keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat yang memberikan di situ pendidikan, ya, pengasuhan, merawat, membesarkan, menanamkan budi pekerti, akhlak mulia. Saya kira anak-anak ini dari usia 14 sampai 18 tahun mereka sudah mengenal menanamkan akhlak mulia ini, ya, sudah diberikan oleh orang tua bagaimana mereka menjadi manusia yang mengetahui mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Nah, akan tetapi tentu kontrol orang tua itu bukan selalu memerintah, bukan selalu melarang, tetapi berikan dialog, kehangatan, welcome, smiling gitu ya, dalam memberikan respon terhadap
perubahan, perkembangan yang dirasakan oleh seorang anak. Nah, kehangatan di dalam keluarga itu hampir pada kasus-kasus prostitusi anak itu tercerabut. Artinya anak memiliki zona nyaman sendiri, keluar dari keluarga untuk mencari kenyamanan yang diharapkan itu. Nah, inilah yang saya kira fungsi-fungsi keluarga, mengembalikan rasa kasih sayang ini sesuai perkembangan anak, memberikan edukasi, juga meningkatkan kecakapan diri dalam misalnya menggunakan media sosial, ya, berinteraksi dengan anak, memberikan pengasuhan, serta berperilaku, memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita sekalian. Bu Ai, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Pantauan. Selamat pagi, Bu.